Satu hal yang cukup menarik sekaligus menggelitik bagi publik tentang deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI adalah berbagai blunder, kekonyolan, dan bau-bau halu dan emosinya barisan sakit hati dan terbuang, ketimbang esensi 8 butir tuntutan yang rame-rame diproklamirkan 8 Agustus kemarin di Tugu Proklamasi. Isi dan misinya pun mudah ditebak, tak lain dan tak bukan melengsarkan Presiden Jokowi. Baca saja di berbagai berita yang sifatnya analisa, di mana ada pendapat para ahli dan pengamat politik di sana sebagai narasumber. Sebagian besar dari mereka memaparkan lemah dan konyolnya gerakan yang diinisiasi oleh Din Samsudin CS ini. Analis politik yang juga pendiri Lingkaran Survei Indonesia atau LSI, Denny J.A. memaparkan hal yang menarik. Denny J.A. memberikan prediksi 3 skenario masa depan gerakan KAMI. Dilansir dari detik.com, Denny J.A. memaparkan 3 skenario politik masa depan gerakan KAMI, tentunya berhubungan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang ini. Lucunya, di setiap skenario yang dipaparkan oleh Denny J.A., gerakan KAMI ini justru makin terekspos kelemahannya. Bisa jadi cukup diketawain oleh Jokowi, KAMI langsung rontok bagai dedaunan diterpa angin saat musim gugur. Haha. Pertama, berhubungan dengan masalah ekonomi saat ini sebagai imbas pandemi COVID-19. Apakah kejadian tahun 1998, lengsernya presiden, kemungkinan terulang lagi? Menurut Denny, tidak bakal terwujud. Skenario pertama, KAMI membawa pemerintahan Jokowi jatuh sebelum berakhirnya jabatan di tahun 2024. Tapi masih ada 2 variabel yang belum hadir sebagai konteks gerakan ini. Sebelum 2 variabel tambahan hadir, kami tak cukup kuat untuk menjatuhkan Presiden Jokowi di tengah jalan, kata Denny. Kedua variabel itu adalah lahirnya gerakan politik alternatif dan masalah ekonomi. Skenario kedua, kami tetap tidak bisa menjatuhkan Jokowi, tapi melahirkan sosok capres untuk 2024. Skenario kedua, gerakan ini akan membesar, tidak menjatuhkan Jokowi, namun mereka segera menemukan capres 2024 yang populer. Kami berujung menjadi kingmaker terpilihnya dan beralihnya ke pemimpinan nasional lewat pemilu dari koalisi partai saat ini menuju koalisi partai oposisi plus kami, kata Denny. Tapi ada tapinya. Skenario ini hanya bisa terjadi jika kami mampu solid sampai tahun 2024. Sekali lagi, Denny J.A. mengekspos kekurangan kami. Perpecahan internal kami sangat mungkin terjadi karena beragamnya tokoh dan kepentingan di dalamnya. Apalagi ketika kami harus fokus pada satu capres dan cawapres saja. Kemudian, jika yang diusung itu berasal dari luar kami, apakah kami mau mengalah? Amin Rais saja di tahun 1998 berhasil memimpin gerakan yang menjatuhkan Soeharto. Tetapi Amin Rais tak pernah sukses terpilih sebagai Presiden RI setelah itu. Jelas Denny menegaskan bahwa tidak akan mudah bagi kami untuk menjadi satu kekuatan yang solid karena banyaknya kepentingan yang ada di dalamnya. Kami hanya bisa ikut melahirkan the next presiden di tahun 2024 jika kami mendukung capres yang saat itu paling populer. Apakah kami bisa solid? Di dalam kami ada PA212 yang mau mengusung imam besarnya jadi capres. Ada pula Gatot Nurmantio yang memang punya ambisinya pres. Ada juga Din Samsudin yang tak bisa ditutup-tutupi juga punya ambisinya pres. Belum lagi klan Cendana yang juga ingin berkuasa. Belum lagi Amin Rais dan Rizal Ramli
yang juga mau saja kalau diusung jadi capres. Jadi kapan solidnya? Dan yang ketiga, ini yang paling lucu. Menurut Denny, kami tidak bakal jadi sesuatu. Becoming nothing, miris amat. Skenario ketiga, kami akan hadir sebagai bunga demokrasi belaka. Ia justru menjadi pemanis pemerintahan saat ini, bahwa dalam pemerintahan Jokowi toh hadir dan dibiarkan gerakan oposisi. Tentu sejauh ini tak ada hukum nasional yang dilanggar. Dalam skenario ketiga, kami tak menjatuhkan Jokowi sebelum tahun 2024. Kami juga tak berujung mendukung capres yang akan menang di tahun 2024. Jelas Denny. Ngumpul-ngumpul, baca deklarasi, dan jadi berita karena banyak blundernya. Untuk skenario ketiga ini, ada satu hal yang dilupakan oleh Denny JA. Bisa saja kami ini jadi sesuatu, yakni ketika mereka menjadi klaster baru COVID-19. Nah, itu sesuatu banget bukan? Bahkan bisa menyeret Gubernur Anies Baswedan ke jurang yang dalam, karena menjadi faktor penentu pemberian izin acara deklarasi kami ini. Bisa dipastikan akan terjadi kehebohan luar biasa. Jika itu sampai terjadi, para deklarator kami akan jadi sangat terkenal seantero negeri, bahkan bisa sampai ke dunia internasional. Karena pandemi COVID-19 ini sudah jadi masalah global. Lantas, perlukah kita doakan agar kami jadi sesuatu seperti yang terakhir ini? Semoga tidak.